Soalnya kata salah satu orang di live kan untuk kasihan orang lain. Ya, saudara sekalian, jumpa lagi. Jadi walaupun kita sudah tua, ya saudara sekalian, ini di dalam rutan ya, menunggu di halamannya, menunggu Tom Lembong untuk apakah ini sudah oke. Jadi ada mantan relawan Anies tuh, atau Anies sendiri lagi diwawancara atau di mana apa itu. Di luar lebih banyak lagi orang, tapi saya disarankan mau ya kondisi di dalam bagaimana begitu. By the way, ini sudah ini belum ya? Ada live saya nggak di situ? Oh, kayaknya nggak. Kayaknya belum mencet publik saya. Oh ya sudah ya. Oke. Match siang tuh Anies Baswedan ya. Ini Anies Baswedan. Nih dulu kamu di mana dulu? Nah, center ya, agen center. Nih yang cantik juga dua-duanya ini sama-sama di center ya. Kemudian oke, ini ini Vina, ini Wulan Sari Muhtar. Kemudian di belakang ini tim lawyer ya yang berpakaian putih-putih itu. Bukan sedang penataran P4 ya. Dia sedang menunggu Tom Lembong. Ini lawyer muda ya. Lawyer muda tim Ari Yusuf Amir ya. Oke, tim pengacara. Tuh. Ya. Tuh, ada Saud Situmorang yang ada juga Said Didu. Kemudian ada Pendeta Supit ya kan? Kemudian Sepak Supit, ada Ramadan Pohan. Kelihatan dia sedang bekerja untuk KB Anyus kayak. Ada, tentu saja ada Anies Rashid Baswedan ya. Oke. Ada Anies Rashid Baswedan lagi ditanya-tanya. Ada pengacara, ada Sutito. Kemudian nih ada kakaknya Anies ini, kakaknya Anies. Nah, ini ada anak-anak muda ya. Jadi ini sebagian orang yang beruntung bisa masuk sampai halaman sini, karena di luar banyak sekali orang yang mau masuk, tetapi tentu terbatas ruangannya ya. Jadi saudara sekalian, ini ya, itu Anies lagi serius ditanyain. Ini ya. Aja nggak boleh. Gitu. Coba lihat di pembelaan kita ya kan. Saya Didu. Ketimbang anda ketawa-ketawa, lebih baik ini siaran langsung nih yang sudah ditonton orang. Apa pendapat Daeng Said Didu mengenai Tom Lembong yang diberikan abolisi ini? Saya melihat, saya ini terima kasih kepada Presiden dan tentunya pengawal bahwa diberikan Tom Lembong diberikan abolisi, artinya pemerintah penguasa mengakui salah penegakan hukum. Bukan menyatakan bahwa Tom Lembong salah, penegakan hukum yang salah. Jadi tindak lanjut berikutnya adalah Pak Prabowo harus membersihkan penegak hukum, karena ternyata selama ini digunakan oleh Joko Widodo untuk memberangus lawan-lawan politik yang berbeda dengan dia. Nah, saya berharap habis ini Prabowo melakukan langkah pembersihan penegak hukum yang selama ini digunakan kekuasaan Joko Widodo untuk kepentingan dinasti dia. Jadi ada rekomendasi siapa yang harus diganti? Ya menurut saya jaksa yang terkait, hakim-hakim yang terkait itu dan pimpinannya langsung, karena tidak tahu ini kan kasus Tom Lembong itu masih saat Prabowo belum mengambil alih kejaksaan, masih dikendalikan oleh Joko Widodo. Malah 2003 udah diproses, artinya memang ini peran Jokowi kan. Dua kasus ini kan Hasto sama ini kan jelas perintah Joko Widodo kan? Nah, Hasto sama ini Tom Lembong. Nah, jadi saya melihat sekarang Pak Prabowo sekarang tuh ya akal sehatnya jalan, makanya jangan terlalu sering ke Solo. Ke Solo rusak lagi. Tapi ini kan gara-gara
dari Solo, makanya kemudian keluar abolisi. Gara-gara Habib menyerang karena dia ke Solo. Oh, oke. Karena Habib menyerang karena dia ke Solo, akhirnya menyadari benar juga ya. Semakin dekat saya ke Solo, semakin banyak musuh. Gitu. Oke. Itu aja. Nah, saya sih berharap Pak Prabowo jangan, kalau dia memberikan rehabilitasi kepada aktivis-aktivis yang pernah dikriminalisasi oleh Joko Widodo seperti Saganda, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Edi Mulyadi, Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Bahar, kemudian satu lagi Ruslan Wito, dan ibu siapa dari Lampung itu, Ibu Mary. Nah, kalau dia diberikan rehabilitasi, bagus lagi. Ya, jadi rehabilitasi itu menghilangkan juga ya. Menghilangkan nama baik, memperbaiki nama baik. Sudah dihukum. Ya, kita tunggu siapa tuh nanti malam Pak Prabowo dapat hidayah, dia keluarkan rehabilitasi itu. Oke, nah saya geser ke pendeta Sepal Supit ya. Ini pendeta luar biasa. Saking terkagum-kagumnya Tom Lembong yang Katolik, ternyata yang didukung oleh emak-emak pakai jilbab. Jumlahnya banyak lagi. Dan jilbabnya sama terus setiap minggu. Saya khawatir jangan-jangan belum dicuci itu. Gimana pendeta? Pendeta Pak Sepal Supit. Pak Pendeta. Dari perspektif kemanusiaan ini, secara manusia kan ini sudah mentok sekali, susah. Bagi saya ini mujizat. Mujizat itu terjadi ketika orang hidup dalam kebenaran. Oke. Jadi himbauan kami, pemerintah, Prabowo, dan semua, tetaplah dalam kebenaran. Oke. Nanti mujizat akan terjadi. Oke. Dan Tetaplah dalam kebenaran apa? Jalanlah dalam kebenaran. Kalau tetap itu berarti stay dia. Tapi ini dalam pengertian untuk kemudian berjalan. Oke. Dan ini abolisi ini kan menjawab rasa keadilan rakyat. Sebab di mana-mana kan kejanggalan sudah menjadi rahasia umum. Dengan presiden kasih abolisi, terjawablah rasa keadilan rakyat. Oke. Ke depan supaya jangan lagi berulang hal seperti ini. Dan ternyata Pak Presiden punya kuasa untuk meluruskan. Iya. Dan itu kekuasaan atau kewenangan konstitusional ya. Nah, saya bergerak lagi ke orang ini nih. Saud Situmorang. Saud Situmorang. Ini kita sedang live. Jadi saya diperintahkan live ini oleh mantan komisioner KPK, pimpinan KPK Saud Situmorang. Jadi Bro Saud ya, ini saya mau tanya. 2 terpidana korupsi, Tom Lembong diberikan abolisi dan kemudian Hasto diberikan amnesti. Apa pendapat Anda? Anda nggak kecewa tuh sebagai mantan KPK? Iya, kalau khusus kasus yang pertama, sebagaimana kita sudah jelaskan juga, kalau mau debat 3 hari juga bisa soal Tom Lembong. Oke. Mulai dari tanggal 15 Mei 2015 sampai 27 Juli 2016, Tom Lembong menjabat ketika itu. Yang kita nggak yakin yang kita nggak yakin di situ bahwa ada beberapa yang sebenarnya yang kita sebut sebagai ekstremis dan Israel yang nggak jelas. Masuk keputusannya. Dan ternyata kalau kita katakan bahwa presiden memutuskan itu dari pertimbangan orang lain atau pertimbangan dirinya pun, kita menunjukkan bahwa kita inline dengan pemikiran bahwa dari awal tidak ada mainstream dan itu kasus terbaru. Khusus kasus Hasto, saya harus menjawab clear di sini bahwa dari sisi formil materinya kita tidak ragu bahwa hasil sebuah OTT. Oke, terbukti ya. Yang tidak terbukti kan soal lain. Iya. Tetapi cara kita menyelesaikan kasus Hasto ini benar nggak kita sudah melakukan kalau kebutuhannya 3 adil, benar dan pasti. Iya. Apakah kita sudah adil, sudah benar dan pasti dan menimbulkan sebuah pemberantasan korupsi yang sustain. Jadi saya katakan yang menerima uang saja itu sekarang sudah berada di luar. Jadi kalau dari awal ini dilakukan penindakan, semua sudah berada di luar. Iya. Apalagi kalau kita bicara putusan MK yang mengatakan DPP PDI boleh menentukan siapapun yang menurut mereka untuk menggantikan orang yang meninggal itu. Kan itu tidak
dijalankan oleh KPU terjadilah suap menyuap itu. Jadi ada kompleksitas yang harus kita pahami untuk kemudian dilakukan penindakan. Kenapa mesti jauh di belakang? Di sisi itu juga kita curiga. Jadi kalau saya katakan tidak politisasi, ya main kita mengatakan. Jadi sekali lagi agak berbeda memang kasus Lembong dengan kasus, tapi dua-duanya itu sangat politisasi. Kita nggak mau di situ. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi Dani, berlari dia. ini ketua umum Gerakan Rakyat. Saya lihat di luar banyak sekali orang dengan atribut Gerakan Rakyat, bahkan ada yang dari luar kota. Betul. Ini Anda sengaja menggerakkan untuk mengacau Cipinang atau gimana ini? Ya, jadi memang teman-teman Gerakan Rakyat ini kan mengawal dari sejak penetapan tersangka Tom sampai dengan masuk ke sidang. Iya. Jadi persidangan demi persidangan mereka selalu mengawal. Nah, untuk itu tentunya ini sebagai penutupnya, ini sebagai ujung dari perjuangan panjang. Nah, tentunya ya, teman-teman ingin melihat langsung, merasakan langsung bahwa apa yang selama ini diperjuangkan itu sampai pada titiknya. Nah, Oke. Dari Banten datang, dari beberapa daerah seputar Jakarta, Bekasi, Tangerang itu datang selain Jakarta ya. Tadi saya agak pangling, saya pikir petugas pembersih sampah. Iya, memang mereka Kok bekerjanya yang beneran gitu loh, bukan pembebong. Mereka tukang sapu ya, mereka pemadam kebakaran betul. Oke. Nah, jadi memang pasukan Diga, Korps Diga ini memang dari pagi, malah dari tadi jam 10 sudah ada di sini di Cipinang. Semua itu adalah untuk pejuang keadilan yang telah melakukan perlawanan terhadap kriminalisasi politik. Nah, ini penting untuk teman-teman Gerakan Rakyat hadir untuk memberikan pesan bahwa jangan terjadi lagi kasus seperti Pak Tom Lembong. Oke, terima kasih. Kita cari korban berikutnya ini. Ini orang gondrong, gondrong. Bang Giz. Ya. Gimana perasaannya? Anda kan paling melankolis nih orangnya. Kenapa? Soal apa nih? Soal Tom Lembong ini. Kalau Tom Lembong dikriminalisasi, Anda yang paling marah itu. Ya, sekarang terkait abolisi, artinya saya kan penghapusan, tidak ada pidana terhadap Tom Lembong. Iya. Artinya bahwa selama ini dia dipidana, ada kesalahan yang mau pidanakan ya kan. Maka itu harus diproses. Orang-orang yang terlibat, siapapun itu, agar tidak terulang lagi. Jadi jangan dibiarkan melenggang saja orang-orang yang terlibat dalam kejahatan terhadap Tom Lembong. Jadi harus ada evaluasi di penegak hukum begitu ya? Iyalah, harus. Tapi kan tidak hanya kekuasaan eksekutif, ini ada kekuasaan yudikatif yang Ya, juga. itu harus dibersihkan semua. Oke. Institusi penegak hukum kita tidak menjadi alat kekuasaan. Di samping itu saya ingin berterima kasih kepada para ibu-ibu yang setiap pengadilan selalu hadir, kepada masyarakat, kepada para akademisi yang membuat Omnibus Law dan banyak lagi mereka-mereka yang gerakannya agar kasus Tom Lembong ini benar-benar bisa dihentikan. Kalau saya sih berharapnya pada saat banding ya, kalau kayak gini seperti ada yang mendapat poin tertentu. Iya, tetapi kalau proses banding yang ditunggu ya lama sekali kan jadinya kan. Kasihan ya kan. Bahkan 1 hari pun kalau sudah ada keluar kepres abolisi ini harusnya tidak boleh ditahan lagi ya. Oke Bang Giz, siapa lagi nih korban berikutnya? Ini dulu saya mengenal orang yang sangat cerewet tuh di center Indonesia. Tapi suatu waktu saya mendengar dia sangat terkagum-kagum dengan Tom Lembong. Itu udah ada istrinya loh Tom Lembong itu. Ini live loh, live kan kita. Coba. Siapa yang enggak kagum-kagum sama Pak Tom? Selain dengan keilmuannya yang sudah diakui dalam skala internasional, bawaan dia sangat tenang, dia sangat pandai dalam regulasi emosi, kemudian dia adalah salah satu tokoh pembeli bangsa dengan pendidikan dan karirnya yang sudah meroket, sudah mapan di luar negeri, tapi beliau memilih untuk pulang ke Indonesia mengabdi, tapi sayang sekali harus seperti ini, tapi alhamdulillah hari ini kita juga bersama keadilan. Apa perasaan Vina dengan bakal bebasnya Tom Lembong ini? Seneng banget, Masya Allah.
Pokoknya happy luar banget. biasa. Ya, memang seharusnya Pak Tom memang bebas sih dari awal, memang seharusnya tidak ada penangkapan terhadap beliau gitu. Oke, luar biasa. Nih, si cantik dari Gua Hantu lagi. Sebentar. Jadi selain Vina, ini juga nih pengagum Tom Lembong. Sampai Ramadan Pohan di samping saya jadi minder dia. Kenapa ini orang-orang ini Tom Lembong minded semua ini? Vina, gimana Vina? Vina lagi, Wulan. Aku emang pengagum Tom Lembong dari pertama dari Menteri. Ada panggilan khusus kalian? Ada panggilan khusus? Ya oke, apa? Dan intinya Pak Tom itu enggak sih artinya yang sosok yang bisa kedekatan yang keras, orang yang jujur. Makanya aku suka sih gitu. Ini tahu Tom Lembong dikasih abolisi kapan? Tadi malam Tadi malam. Lalu berencana ke sini dengan kesadaran sendiri atau bagaimana? dengan kesadaran penuh sendirian sama Kak Vina bareng, Oke. kita akan menunjukkan kalau Pak Tom memang betul. Oke, luar biasa ya. Kalau Ramadan Pohon yang ditahan belum tentu dia Vina datang. Jangan gitu dong. Nah, ini Ramadan Pohon. Saya panggilnya Om Gondrong. Ada sejarahnya. Oke, jadi saya sama Anis sama Ramadan Pohon ini pernah suatu masa di Jepang dan kita mengenal satu. Tapi saya sama Ramadan, dia nggak ngerti dia. Pendapat Anda mengenai kebebasan Tom Lembong ini? Anda juga punya KBA News ya? Pasti sudah gebiar-gebiar itu dari malam itu. Oh ya, 4 hari sebelumnya juga terakhir kita juga mendesakkan atensi Presiden Prabowo terhadap masalah Lembong ini. Iya. Karena Bro, lihat kamera aja bro. Kalau lihat saya nggak penting. iya, karena perhatian publik kan sekarang kan kembali Lembong. Lembong dianggap publik kan sudah tidak bersalah dan di dalam fakta persidangan memperlihatkan hal seperti itu. Jadi harus menarik diri dari demarkasi itu, Pak Prabowo. Jika tidak, maka Pak Prabowo-nya akan dipersalahkan orang ikut di dalam permainan menghajar orang yang tak bersalah seperti Lembong. Padahal dia punya kewenangan atau kekuasaan ya untuk menghentikan ini. Jaksa kan itu kan jaksa itu kan jaksanya presiden, jaksanya negara kan, pemerintah. Ya. Oh, kalau begitu berlaku juga dong dengan ijazah palsu ini. Nah, bentar lagi ya kita harapkan ya supaya clear. Maksudnya bukan untuk mencari kesalahan tapi supaya clear. Ya. Dan Presiden Prabowo kan ibaratnya kalau rating. Lama-lama mundur-mundur terus dia. Pada hari ini saya percaya ini Pak Prabowo julah. Oke, ya kan? Karena banyak orang yang kemudian jatuh cinta sama Prabowo gara-gara kasih abolisi pada Tom Lembong. Ya? Nih saya mau tanya dengan orang yang sibuk ini. Wah, tapi kelihatannya sibuk sekali dia. Nah ini ya Said namanya. Itu apa pendapatnya? Capek ya ngurusin ini. Kapan suratnya tiba?